Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menghitung uh, theoretical soil response. Theoretical soil response. Berarti kita menghitung secara teori dari suatu profil tanah yang kita ketahui. Misalnya seperti ini ya. Kita asumsikan saja kita sudah belajar sebelumnya. Ini yang soilnya, ini yang rocknya. Ada stasiun yang A di permukaan, yang A. Terus ini outcrop di sini, yang terekspos. Ada stasiun seismik di B. Dan ada stasiun yang di sini dia ada di antara interface antara rock dengan soil. Ada borehole. Nah, ini ada juga borehole A, B, C. A-nya di permukaan sini. Nah, yang perlu diketahui, yang penting di sini adalah ada gelombang seismik yang datang, EN, dan yang terefleksikan, FN. Ini amplitudenya. Nah, sedangkan yang berada di sini ini, dia ketika datang dan dipantulkan itu sama persis ini di lapisan yang pertama, itu namanya E1. Jadi yang di sini yang dirasa ada dua amplitudo, 2E1. 2E1 yang di amplitudenya yang di A ini adalah 2E1. Nah, yang di C itu amplitudo yang terekam nanti adalah EN plus FN. Nah, yang di B, karena dia langsung terekspos dengan ini udara. Nah, gelombang yang datang EN itu sama persis yang dipantulkan. Nah, jadi yang di B itu amplitudo yang terekam adalah 2 EN. Nah, kita tulis dulu. Di A, stasiun A adalah 2 EE. Yang di B adalah 2 EN. Yang di C adalah EN plus FN. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, jenis amplitudo yang pertama adalah AMP jenis 1. Itu adalah A per C. Atau stasiun seismik yang ada di permukaan ini, yang di soil ini, dibagi dengan yang ada di borehole ini, yang di C. Itu akan sama dengan 2E1 per EN plus FN. Nah, yang AMP jenis kedua adalah yang A dibagi B. Itu akan sama dengan 2 EI plus yang di B-nya 2 ENE. Atau bisa juga dituliskan EI per EN ini. E untuk amplitude incident wave, yang ini yang F reflected wave amplitude ini. Seperti itu. Baik.
Nah, nah di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung soil response. Ini ya, saya sudah menuliskan dalam bentuk MATLAB. Ini codingnya. Nah, di sini ini misalnya ini untuk damping nanti dikasih saja nilainya selalu konstan adalah IPS 0,02. Kalian bisa lihat di teorinya itu ada yang istilahnya damping. Nah, ini saya kasih ini dulu ya, gambarannya seperti apa. Ini dua model dulu. Ini dua layer maksudnya, dua layer. Two layer model. Baik, saya balik lagi seperti apa two layer model itu. Nah, maksudnya two layer model itu berarti hanya ada ini dua lapisan dari ya. Oh maaf, saya buka dulu discard. Ini lapisan pertama. Nah, lapisan pertama ini punya ketebalan H gitu ya. H1. Nah, yang bawahnya ini adalah istilahnya half space yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Half space. Jadi ketebalan dari yang lapisan kedua H2-nya itu tidak berhingga. Nah, sedangkan yang ini punya ketebalan H1. Dia punya informasi V1 yang kita perlukan VS ya, VS1, VS2, terus yang perlu lagi informasi dampingnya. Damping 1, damping kedua. Nah, tadi kan informasinya untuk damping saya kasih 0,02. Ini juga 0,02. Jadi, nah, nanti yang variabel berubah adalah H di lapisan yang pertama dan VS di lapisan pertama juga, dan juga untuk H2-nya kita tidak perlu mengasih, dan ini adalah yang VS3 VS2-nya. Baik, kita kembali lagi ke program. Nah, ini yang density-nya kita maaf tadi yang lupa saya sebut bahwa kita juga perlu butuh informasi densitas. Densitas yang di lapisan pertama itu 1,8 gram per cm kubik. Nah, ini density kita 1,9. Ini dikasihnya tergantung ya, nanti kalian misalnya bikin dua ya, masih tergantung soal atau tergantung profil yang ada di borehole, data di borehole. Oke, kita balik lagi ke program MATLAB. Nah, ini density-nya yang sudah saya kasih. Ini satuannya, unitnya, nanti pada bingung, saya kasih meter per sekon. Ketebalannya, ini unitnya juga dalam meter. Yang ini unitnya dalam, satuannya dalam gram per centimeter kubik. Oke, kalau sudah diisi itu, ini untuk kasus two layer model ya. Nah, bisa dilihat di sini yang warna ini harusnya bukan I1 tapi ini 2i ya. Karena reflection sama ininya sama. Nah,
Yang ini adalah yang biru jenis amplifikasi yang pertama. Jenis amplifikasi yang kedua ini adalah transfer function atau theoretical amplifikasi yang ini. Seperti ini. Ini kalau di yang jenis yang pertama, jenis kedua. Nah, ini kalau kasus yang satu layer. Nah, bagaimana kalau 3 layer? Ini juga sudah saya sediakan. Nah, di sini contoh kasusnya yang ini ya. Ini 3 layer model. Three layer model. Nah, di sini ini saya kopikan saja. Ini V1, V2, V3. Untuk ketebalannya masing-masing layer. Oh, ini udah ada sebenarnya H untuk masing-masing layer. Nah, ini H1, H2. Nah, karena ini 3 layer, berarti di atas half face-nya ada 2 lapisan. H1-nya 5, 20. Dan juga kita butuh informasi densitas kerapatan. Lapisan pertama, kedua, dan ketiga. Den 1, Den 2, Den 3. Oke, nah ini saya gambarkan kalau yang model seperti ini bagaimana. Ini tadi 2 lapis, kita sekarang ngobrol 3 lapisan. Nah, kalian juga bisa langsung menarik kesimpulan dari 2 lapisan tersebut. Nah, kalau 3 lapisan berarti ini layer 1, layer 1, layer 2, dan yang bawahnya layer 2, layer 3. Layer 3-nya adalah half space. Atau bedrock-nya ya. Informasi yang diperlukan sama kayak tadi, VS1, H1, terus apa lagi tadi, density ya, density. Nah, dan juga damping ini. Dampingnya tapi saya juga asumsikan sama untuk semua layer. Ini untuk layer 2 berarti VS2 bla 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 sama. Nah, untuk yang ini VS3 H3-nya infinity ya. Dan 3 E3. Nah, seperti itu. Modelnya saya maksud seperti itu. Kita balik lagi ke MATLAB. Oke. Nah, bagaimana kalau yang 3 lapisan dengan profil tanahnya seperti ini? Nah, seperti ini kalau yang 3 model. Dia punya peak-nya di sini dan juga fundamental frekuensinya, namun pada yang untuk kasus yang 2EI per EN plus bagi FN ini dia punya peak-nya di sini. Nanti kalian cerita penjelasan fisik dari ini. Seperti yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Ada hubungan antara materi yang sebelumnya dengan ini.
Baik, untuk tutorial penggunaan software MATLAB, oh ya, baik. Nah, misalnya, sebelum saya lupa lagi, nah misalnya ada 10 lapisan ya, tinggal masukkan 10 lapisan. Nah, ya, enggak 10 lapisan, tinggal dimasukkan saja nilai VS-nya. Nanti row-nya diganti ini. Seperti itu. 10 lapisan berarti ini nanti VS-nya ada 10 gitu ya. Hanya berarti ada 9. Densitasnya ada 10. Untuk dampingnya selalu konstan. Asumsikan saja selalu konstan. Baik, demikian untuk penjelasan penggunaan MATLAB untuk cara perhitungan theoretical amplification. Selanjutnya nanti di video yang di bagian selanjutnya saya akan membahas tentang cara menghitung soil amplifikasi dari data observasi. Nah, pada pertemuan terakhir sebelumnya itu saya menunjukkan bagaimana saya memperoleh bukan teoretikal tadi yang teoretikal, sekarang dari empirical. Kalau sudah bilang ada kata-kata empirical berarti dari data observasi. Nah, ini yang kita peroleh dari data gempa bumi yang diterekam di ini, nama stasiunnya IWTH-23 dari salah satu stasiun di Jepang ya, seismic netnya Jepang ya. Nah, untuk menghitung empirical soil response atau amplification, nah kita perlu menentukan S Windows-nya. Itu kita cuma butuh ngambil 10 detik, yang ininya 10 24 sekon ini ya. Nah, ini kan kita yang dulu kita butuh P-wave. Nah, kita sekarang cuma butuh S-wave-nya saja, S-wave portion-nya saja. Kita ambil 10 detik, sekitar 10 detik. Nah, ini nanti diklik yang sini, nanti dia akan di program yang sudah saya buat nanti akan otomatis milih 10 detik. Nah, dari 10 detik ini yang east-west komponen dulu ya, east-west komponen. Nah, itu nanti dia akan menghitung Fourier amplitude spectrum. Nah, dari sini untuk frekuensi 1 sampai 50 Hz. Nah, ini yang di sini adalah yang surface ya. Yang merah adalah yang di permukaan, dan yang biru ini ada yang di borehole. Nah, kalau kita yang seperti yang saya sebutkan di teori awal adalah surface dibagi borehole, itu akan yang dinamakan dengan amplifikasi. Nah, ini adalah yang warna biru, ini adalah empirical. Nah, dia punya peak di sekitar berapa ya? Ini 10, ini 20, berarti mungkin sekitar sini 15 kali ya, sekitar 15 Hz atau 18 Hz di sini peaknya. Nah, ini yang merah dan hijau, merah dan hijau ini diperoleh dari program yang pertama kali yang saya sebutkan dari theoretical soil amplification. Ini 2i1 ya, 2i1 yang saya sebutkan sebelumnya. Ini karena untuk di permukaan E1 di permukaan E1 sama dengan F1. Jadi bisa ditulis sebagai 2E1 yang ini. Nah, itu dibagi yang 2N per Fn. Berarti ini yang merah dibandingkan bagi yang ini ya, kalau teoretikalnya yang dibagi bagian borehole, nah yang ini bagi outcrop. Kalau yang di outcrop, yang bisa dilihat di sini, nah yang teoretikal yang warna merah ini fittingnya jauh lebih bagus daripada yang kalau kita bandingkan dengan yang teoretikal yang dibagikan terhadap outcrop. Nah, nilai-nilainya tadi yang ini dimasukkan kan tadi ada informasi ini H1, H2, H3, H4 dan ini yang H5-nya karena di infinity. Yang di infinity-nya maka sambatnya tidak ditahu. Nah, ini untuk VP-nya kita tidak pakai VP-nya, yang dipakai adalah VS-nya. Nah, depth kita tidak memakai depth-nya, kita memakai thickness-nya.
Terus density-nya bisa pakai persamaan empirikal atau apa kalau tidak ada. Nah, dari situ diperolehlah yang persamaan ini. Nah, lanjut lagi setelah dapat ini. Jadinya dapat ini. Sekarang berarti saya harus menunjukkan bagaimana cara menghitung secara teoritis ya. Maaf, empiris. Oke. Balik ke program MATLAB. Ini nanti nama filenya adalah plot wave ini. Tinggal diklik saja ya sini ya. Wave. Nah, ini adalah seismic bed. Nah, yang tadi figur yang pertama tadi yang di bedrock. Observasi yang terekam di bedrock ini acceleration. Di sini ada yang namanya east-west component, north-south. Ini up-down. Nah, ini yang di surface-nya, yang seismic record yang ada di surface. Ada ini yang east-west, north-south, and UD. Nah, kita balik sini. Nah, kita perlu picking ini. Nah, kita perlu picking yang pertama. Nah, ini yang bagian east-west dulu ya ini. Kita bagian east-west dulu. Nah, kira-kira sekitar sinilah ya. Sekitar sini. East-wave-nya. Nah, dia akan langsung memilih. Nah, ini nah. Ini yang east-west-nya tadi. Kita udah dapet. East-west-nya ini kita udah dapat sekitar, kalau yang ini untuk kasus ini dia ada di 10 Hz ya, di 10 Hz. 10 Hz amplifikasinya. Nah, kita coba cek lagi untuk yang kasus untuk yang north south. Sama, kita pilih S-wave-nya 10 second. Nah, east-west sama endoconusnya hampir sama, mempunyai karakteristik soil amplification yang sama. Nah, ini adalah empirical soil amplification. Nah, nanti kalian juga bisa membandingkan dengan teoretikalnya. Bagaimana teoretikalnya yang seperti ini. Nah, ini seperti ini perbandingannya. Ini beda gempa bumi ya, makanya soil amplification-nya berbeda dengan contoh yang saya kasih ini. Nah, seperti itu. Nanti coba, mungkin saya nanti akan bertanya pada kalian, coba bandingkan dengan yang teoritikal. Seperti itu. Untuk yang tutorial ini ya cukup gampang ya. Nanti saya kasih data, kalian tinggal picking S-wave-nya, dan itu seperti itu aja. Baik, sekian dari saya. Ya, dan juga dipelajari juga materi yang sebelumnya. Nanti soalnya kalian perlu materi sebelumnya itu, memahami materi sebelumnya untuk bisa paham dalam penggunaan ini. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.